Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kembali bersama saluran hikmah dan inspirasi TV. Dalam video kali ini kami memaparkan kepada Anda fatwa-fatwa para ulama di sejumlah negara Islam berkenaan dengan pelaksanaan ibadah saat terjadi pandemi COVID-19. Tujuan video ini adalah untuk menghilangkan kebingungan dan keresahan sebagian masyarakat terkait pelaksanaan ibadah dalam suasana dihantui rasa khawatir akan tertular wabah COVID-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 43. Selain itu, agar tidak terjadi pertikaian di tengah masyarakat karena kegaduhan fatwa perorangan. Walau setinggi apapun ilmu orang yang berfatwa tersebut, dalam situasi genting seperti ini, karena berkaitan dengan keselamatan dan ancaman nyawa manusia, yang berhak berbicara dan diikuti hanyalah orang-orang yang berkompeten dan berwenang. Allah menyebut mereka sebagai ulul amri, sebagaimana dalam firman-Nya, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulul amri di antara mereka, tentulah hal itu akan diketahui oleh orang-orang yang dapat menyimpulkannya dari mereka. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu akan senantiasa mengikuti syaitan kecuali sedikit. An-Nisa 83. Berikut ini adalah fatwa lembaga otoritatif di sejumlah negara Islam berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di tengah mewabahnya pandemi COVID-19. Yang pertama, Saudi Arabia. Hay'atu Kibaril Ulama atau Dewan Ulama Senior Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah di masa merebaknya wabah COVID-19. Untuk Anda ketahui, Dewan Ulama Senior adalah lembaga fatwa yang menghimpun ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi dan dipimpin langsung oleh mufti kerajaan. Fatwa Dewan Lembaga Senior dibutuhkan untuk kasus-kasus besar yang dihadapi dunia Islam. Berikut adalah di antara butir atau inti daripada fatwa tersebut. Mengingat bahaya pandemi COVID-19, sesuai syariat dibolehkan menghentikan aktivitas salat Jumat dan jamaah di masjid. Masjid hanya mengumandangkan azan saja, dan di dalam azannya muazin mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kemudian salat Jumat diganti dengan salat zuhur 4 rakaat. Mesir, negeri Al-Azhar ini juga telah mengambil kebijakan luar biasa dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Fatwa terkait hal ini juga dikeluarkan oleh Hay'atu Kibaril Ulama bil Azhar, Dewan Ulama Senior Al-Azhar, yang merupakan lembaga fatwa bergengsi di Mesir karena beranggotakan para ulama besar Al-Azhar. Fatwa Dewan Ulama Besar atau Dewan Ulama Senior Al-Azhar biasanya selain sebagai rujukan dalam skala nasional Mesir, juga menjadi rujukan dunia Arab ataupun dunia Islam secara umum. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari fatwa Dewan Ulama Senior Al-Azhar terkait ibadah di masa mewabahnya COVID-19. Yang pertama, dibolehkannya secara syariat meniadakan sholat Jumat dan berjamaah di suatu negeri karena kekhawatiran mewabahnya virus sehingga menimbulkan kerusakan bagi negeri tersebut dan juga penduduknya. Yang kedua,
Orang tua dan orang sakit diharuskan untuk sholat di rumah masing-masing serta mematuhi arahan pihak yang berwenang di setiap negara dan tidak pergi melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah bersama yang lain. Di dalam fatwanya, Dewan Ulama Senior Al-Azhar menyebutkan sejumlah dalil sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhoinya, yang menyuruh muazzinnya untuk mengumandangkan Sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar seruan muazzin dan tidak mengikutinya tanpa uzur, maka salatnya tidak diterima. Saat ditanya tentang uzur tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa uzur tersebut adalah takut dan sakit. Hadis yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar wabah di suatu negeri, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila terjadi di negeri tempat kalian berada, maka janganlah kalian keluar darinya. Dalil yang keempat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, janganlah mendekati masjid kami. Di akhir fatwanya, Dewan Ulama Senior Al-Azhar merekomendasikan 3 hal. Yang pertama, agar azan tetap dikumandangkan di semua masjid. 2, setiap orang hendaklah salat berjamaah dengan keluarganya di rumah. Dan yang ketiga, setiap individu berkewajiban mentaati instruksi dan arahan pihak yang berwenang di dalam penanganan wabah. Komisi Fatwa Kementerian Agama dan Wakaf Aljazair juga telah dengan tegas dan ringkas. Fatwa tersebut menyatakan bahwa adalah sebuah kemestian secara syariat untuk menunda pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah serta menutup pintu-pintu masjid dan rumah ibadah lainnya dalam skala nasional dengan tetap mengumandangkan azan sampai diangkatnya wabah ini dengan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala serta kedisiplinan semua pihak dalam melakukan upaya yang semestinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kuwait, salah satu negara petrodolar dan memiliki mata uang tertinggi di dunia. Di dalam fatwa yang tertuang dalam keputusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam tanggal 13 Maret 2020, ditegaskan kepada seluruh pengurus masjid di seluruh wilayah Kuwait sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan sholat berjamaah di masjid untuk seluruh sholat fardu. Namun demikian, azan tetap dikumandangkan dengan tambahan ala sallu fir rihal, salatlah di tempat-tempat kalian. Yang kedua, menutup seluruh pintu masjid dan tidak membukanya untuk salat. Dan yang ketiga, menghentikan pelaksanaan salat Jumat di seluruh masjid, baik masjid biasa ataupun masjid agung. Majelis Fatwa Persatuan Emirat Arab juga mengeluarkan fatwa yang sama yang terdapat di dalam keputusan nomor 11 tahun 2020 terkait hukum ibadah berjamaah pada saat terjadinya wabah COVID-19 Selasa 8 Rajab 1441 Hijriah 8 Maret 2020. Di dalamnya ditegaskan beberapa hal antara lain, diharamkan secara syariat atas siapa yang terjangkiti atau diduga terjangkiti oleh COVID-19 untuk berada di tempat umum atau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat ataupun sholat Id. Pada tanggal 16 Maret 2020, dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, Badan Penanggulangan Krisis dan Bencana bersama Badan Nasional Urusan Keislaman dan Wakaf Persatuan Emirat Arab bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan kesehatan yang ada di seluruh wilayah Persatuan Emirat Arab memutuskan untuk menghentikan sementara pelaksanaan sholat di masjid, musola, rumah-rumah ibadah yang lainnya di seluruh wilayah Persatuan Emirat Arab. Di antara isi fatwa Majelis Tinggi Ulama Maroko terkait pelaksanaan ibadah selama musim pandemi COVID-19 antara lain sebagai berikut. Mengingat bahaya penyebaran COVID-19 dan penjelasan pihak yang berwenang dalam urusan kesehatan, maka diputuskan sudah menjadi darurat untuk menutup pintu masjid baik untuk salat fardu yang 5 waktu ataupun untuk salat berjamaah mulai Senin 16 Maret 2020. Azan tetap dikumandangkan seperti biasa
dan ditegaskan bahwa penutupan ini hanya bersifat sementara. Masjid akan kembali beroperasi seperti biasa ketika pihak yang berkompeten memutuskan bahwa situasi sudah kembali normal. Sekarang kita masuk ke negara berikutnya, yaitu negara Turki. Di dalam fatwa yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, Direktorat Urusan Keagamaan menutup sementara masjid untuk pelaksanaan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Di dalam fatwanya, Presiden Direktorat Urusan Keagamaan Eli Arbas menjelaskan bahwa bersikeras melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah dalam situasi wabah seperti saat ini tidak boleh secara agama. Kemudian ditegaskan juga bahwa tidak mematuhi ketentuan pihak yang berwenang dalam masalah ini bisa membahayakan seluruh masyarakat Turki, bahkan masyarakat global. Dan hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Sekarang kita masuk ke Malaysia. Pemerintah Malaysia memutuskan kebijakan lockdown mulai tanggal 18 Maret 2020. Salah satu isi keputusan tersebut adalah menutup tempat-tempat umum, termasuk tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, kuil, dan sebagainya. Masyarakat diminta untuk beribadah di rumah, baik untuk pelaksanaan sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat bagi laki-laki yang diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Sekarang kita masuk ke negeri kita, Indonesia. Saya perhatikan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 lebih lengkap dan lebih detail dibandingkan sejumlah negara yang lain. Di dalamnya disebutkan latar belakang, dalil, referensi, kemudian fatwa, dan terakhir ditutup dengan rekomendasi. Berikut beberapa poin utama yang barangkali dapat kita ambil dari fatwa tersebut, yaitu apabila penyebaran COVID-19 di suatu daerah terkendali, maka umat Islam di sana wajib beribadah seperti biasa, baik untuk sholat fardu berjamaah ataupun sholat Jumat. Dengan catatan, setiap individu berkewajiban untuk saling menjaga agar tidak terjangkiti COVID-19. Dan apabila kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali, maka umat Islam di sana tidak boleh melaksanakan sholat Jumat sampai situasi kembali normal. Demikian juga sholat fardu berjamaah, tarawih, dan sebagainya. Kemudian, hal yang penting yang lainnya, seorang yang positif terjangkiti COVID-19 wajib mengisolasi diri agar tidak menularkannya kepada yang lain. Baginya sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat dan diharamkan atasnya melaksanakan amalan sunnah di masjid bersama yang lain seperti sholat berjamaah untuk sholat fardu, sholat tarawih ataupun sholat Id. Terkait penyelenggaraan jenazah, MUI menegaskan bahwa penyelenggaraan jenazah wajib disesuaikan dengan protokol yang ditetapkan oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini, yaitu Kementerian Kesehatan, namun tetap dengan memperhatikan hal-hal yang ditetapkan secara dasar dalam syariat. MUI juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kepanikan, ketakutan, baik dengan memborong kebutuhan pokok ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak benar yang berkaitan dengan wabah yang sedang melanda negeri kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah video ini. Semoga Anda semua mendapatkan gambaran terkait pandangan dan fatwa para ulama yang berwenang dan berkompeten di sejumlah negara Islam termasuk di negeri kita Indonesia. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan atau menghilangkan unek-unek yang ada di dalam hati dan pikiran Anda terkait pelaksanaan ibadah pada musim wabah COVID-19. Ikuti terus video dari saluran hikmah dan inspirasi TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.